Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Pernah kepikiran nggak gimana caranya menjaga kota metropolitan cloud AWS Anda yang super sibuk itu tetap aman 24 jam sehari? Nah, hari ini kita bakal ngebahas tuntas soal Amazon Guard Duty. Ibaratnya nih, Guard Duty itu seperti anjing penjaga super cerdas buat sistem Anda. Dia selalu waspada, mengawasi setiap sudut tanpa pernah tidur. Yuk, kita langsung mulai aja dan lihat gimana penjaga tak kasat mata ini bekerja. Oke, untuk peta jalan kita hari ini, pertama kita bakal kenalan dulu sama Guard Duty, terus masuk ke cara kerjanya, habis itu kita membedah hasil temuan keamanannya, ngecek rincian biayanya, dan di akhir nanti, kita bakal tes pengetahuan AWS Anda lewat skenario ujian. Singkat, padat, jelas. Ayo kita mulai. Bagian pertama, kenalan sama Amazon Guard Duty. Jadi, apa sih sebenarnya Guard Duty itu? Secara definisi, ini adalah layanan deteksi ancaman yang super cerdas. Kerjanya, menganalisis miliaran peristiwa di seluruh akun AWS Anda secara terus-menerus untuk mencari aktivitas berbahaya. Nah, kunci pentingnya ada di kata terus-menerus ini. Dia kerja pasif di latar belakang. Jadi meskipun dia lagi nyortir lautan data yang luar biasa besar, performa cloud Anda sama sekali nggak bakal terganggu. Benar-benar mulus. Terus, dari mana si anjing penjaga ini dapat instingnya? Jawabannya ada di 3 sumber data utama ini. Pertama, AWS Cloud Trail. Ini ibarat kamera CCTV di pintu masuk, nyatet siapa aja yang login, dan API apa yang dipanggil. Kedua, VPC Flow Logs. Kalau ini mirip kayak pantauan lalu lintas. Dia ngeliat semua kendaraan alias traffic IP yang warawiri di jaringan Anda. Dan ketiga, DNS Logs, yang bertindak kayak buku telepon untuk ngecek alamat-alamat mencurigakan yang coba dihubungi sama sistem. Cerdas banget kan? Masuk ke bagian 2. Gimana cara kerja si penjaga ini? Coba bayangin skenario ini. Ada ancaman yang namanya backdoor atau pintu belakang. Ini terjadi waktu ada satu sumber daya di dalam cloud Anda yang ternyata udah disusupi dan dia diam-diam nelpon ke server command and control milik peretas. Wah, bahaya banget. Tapi tenang, Guard Duty bakal langsung nyium gelagat komunikasi mencurigakan ini dan ngebunyiin alarm. Selanjutnya ada Trojan. Sesuai namanya, ini adalah software jahat yang berhasil menyelinap masuk ngelewatin gerbang keamanan Anda. Dia bersembunyi dengan rapi. Kelihatannya sih aman-aman aja. Tapi diam-diam dia mulai nyerang atau nyuri data dari dalam. Nah, Guard Duty ini sangat sensitif sama anomali perilaku kayak gini. Nah, kalau yang ini lumayan licik, kategori stealth. Guard Duty tahu loh kalau ada yang nyoba gerak diam-diam. Bayangin kalau ada penyusup yang sengaja mau matiin kamera CCTV Anda, misalnya dengan matiin lock cloud trail buat hapus jejak. Sistem ini bakal langsung sadar dan ngasih peringatan. Nggak ada yang bisa sembunyi. Saking pekanya sistem ini, dia bahkan bakal ngedeteksi alat pentest alias uji penetrasi. Guard Duty nggak peduli apakah itu pretest beneran atau tim IT Anda sendiri yang lagi ngetes sistem pakai pemindai kerentanan. Dia bakal tetap ngebunyiin alarm. Ini ngebuktiin banget seberapa waspada dan protektifnya Guard Duty ke lingkungan Anda. Selain jalanan utama, Guard Duty juga punya penjagaan khusus buat area-area tertentu di AWS. Misalnya untuk EKS, dia bakal ngawasin ketat log audit Kubernetes. Untuk Lambda, dia ngecek log jaringan buat nyari kode jahat atau aktivitas crypto mining ilegal yang lagi marak. Di area database kayak RDS, dia mantau upaya login ke Aurora buat cegah brute force. Dan pastinya untuk S3, dia memantau akses data yang aneh atau upaya pencurian data. Jadi benar-benar penjagaan berlapis, spesifik per layanan. Oke, lanjut ke bagian 3, membedah temuan keamanan. Jadi, pas alarmnya bunyi, Anda nggak bakal cuma dapat notifikasi panik yang bikin bingung. Anda bakal nerima laporan insiden yang sangat rapi. Ringkasan temuan ini ngasih tahu Anda tipe ancamannya apa, seberapa parah, mulai dari tinggi, sedang, sampai rendah, regionnya di mana, berapa kali kejadiannya, ID akun dan ID sumber daya yang kena, sampai waktu terakhir ancaman itu nongol. Semua informasi ini langsung siap dieksekusi sama tim keamanan Anda. Ini dia nih poin yang super penting, apalagi kalau Anda lagi siap-siap buat ujian sertifikasi AWS. Guard Duty itu pakai 2 jenis daftar, Trusted IP List dan Threat List. Trusted IP ini daftarnya IP yang udah dipastiin aman. Dan saking ketatnya AWS, Anda cuma boleh punya maksimal 1 daftar per akun di tiap region. Bayangin, cuma 1. Sebaliknya, buat threat list alias daftar IP penjahat yang udah ketahuan, batas maksimalnya 6 daftar per akun per region. Pastiin Anda ingat angka 1 dan 6 ini ya, sangat sering keluar di ujian. Tentu aja, ngecek ribuan aktivitas itu bisa bikin pusing. Biar nggak berisik, Anda bisa pakai filter buat misahin temuan tertentu.
Kalau ada peringatan yang emang wajar dan aman, Anda bisa bikin suppression rules buat ngarsipin peringatan itu secara otomatis. Dan bagian paling kerennya, Anda bisa ngekspor temuan ini otomatis ke Event Bridge atau S3 dalam hitungan 5 menit aja, supaya sistem Anda bisa langsung merespon ancaman tanpa nunggu dicek manual secara manusiawi. Cepat dan efisien. Bagian 4. Rincian biaya Guardduty. Ngomongin soal biaya, AWS bikin ini cukup transparan. Biaya dasar Guardduty itu dihitung dari seberapa besar volume log CloudTrail, VPC, dan DNS yang dianalisis. Tapi kalau Anda pakai perlindungan spesifik, hitungannya beda lagi. Buat perlindungan IKS, Anda dikenakan biaya per vCPU per jam, plus per juta log audit. Untuk Lambda dan malware, hitungannya pergi ke byte data atau log jaringan yang dipindai. Dan untuk RDS, biayanya dihitung per juta aktivitas login yang dicek. Singkatnya, Anda cuma bayar untuk apa yang benar-benar dipantau sama si penjaga. Fair banget kan? Dan coba tebak angka favorit kita semua? Yap, 30. AWS ngasih uji coba gratis penuh selama 30 hari buat akun baru atau kalau Anda baru ngaktifin fitur tertentu. Ini tuh kesempatan emas banget buat ngutak-ngatik dan ngetes sistem ini langsung, tanpa pusing mikirin tagihan. Wajib dicoba sih menurut saya. Sekarang, masuk ke bagian kelima. Waktunya tes pengetahuan AWS Anda. Yuk kita bedah skenario ini pelan-pelan. Anda diminta buat menekan peringatan dari pemindaian port yang sebenarnya udah disetujui asalnya dari instansi EC2 milik tim keamanan IT. Tapi di waktu yang sama, Anda tetap harus dapat peringatan kalau ada aktivitas ilegal via Event Bridge. Nah, gimana caranya Anda mencegah peringatan positif palsu ini muncul? Coba pikirin sebentar. Oke, ini opsi-opsinya. Opsi 1, filter IP EC2 langsung dari CloudTrail. Opsi 2, pasang Elastic IP ke instance EC2 tadi, terus masukin ke daftar Trusted IP Guardduty. Opsi 3, install agen inspector dan atur pengecualian untuk aktivitas pemindaian. Atau opsi 4, pakai tag eksklusi di malware protection. Sudah ada bayangan jawabannya? Kunci jawaban Anda sekarang ya. Dan jawaban yang benar adalah opsi 2. Kenapa bisa gitu? Ingat soal daftar IP yang kita bahas tadi? Langkah pertamanya, Anda tinggal pasang Elastic IP ke instansi situ yang sah. Terus, masukin IP spesifik itu ke satu-satunya daftar Trusted IPs Guardduty di region tersebut. Nanti, Guardduty bakal otomatis ngabaikan temuan dari IP yang udah dipercaya itu. Voila, nggak ada lagi deh peringatan palsu yang menuhin dashboard Anda. Terus kenapa opsi lainnya keliru? Opsi pemfilteran CloudTrail salah karena Anda emang nggak bisa ngefilter log API berdasarkan IP EC2 secara langsung di sana. Kalau Amazon Inspector, itu beda ranah. Inspector itu dipakai buat nyari kerentanan atau celah keamanan di sistem, bukan buat membisukan peringatan jaringan dari Guardduty. Jadi, pakai alat yang tepat buat tugas yang tepat ya. Untuk merangkum bedah materi kita kali ini, coba resapi prinsip utama ini. Amazon Guardduty memantau keamanan lingkungan AWS Anda dengan menganalisis dan memproses VPC flow logs, log peristiwa CloudTrail, dan log DNS. Anda bisa menyesuaikan ini dengan mengkonfigurasi Trusted IP Lists dan Threat Lists. Kutipan ini benar-benar merangkum inti dari cara kerja dan cara kita mengontrol sang anjing penjaga. Jadi, pertanyaan terakhir dari saya. Dengan miliaran peristiwa yang lalu lalang di cloud setiap detiknya, seberapa yakin Anda kalau lingkungan AWS Anda benar-benar aman dari ancaman diam-diam yang ngintai di latar belakang? Jangan sampai cloud Anda kosong tanpa penjagaan. Coba cek lagi konfigurasi AWS Anda hari ini. Amankan yang perlu diamankan, dan sampai jumpa di sesi bedah materi kita selanjutnya.